Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Rasulullah diutus ke dunia pada masa yang jauh dari hidayah langit, sehingga dipenuhi oleh kezaliman, kebodohan, dan didominasi oleh kerusakan. Para raja dan penguasa tirani dan fasik tidak memiliki undang-undang yang mampu menyentuh rasa keadilan, atau hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kekayaan dan jabatan. Lebih jauh lagi, tidak ada dorongan agama dan moral di dalamnya. Juga masyarakatnya tidak ada motivasi untuk berontak terhadapnya. Sementara para tokoh agama dan orang-orang yang berilmu di antara mereka menjadikan dirinya sebagai sumber kezoliman dan kediktatoran. Masyarakat dunia bagikan hewan ternak yang tidak mengenal kebenaran, tidak memiliki pemikiran untuk bangkit melakukan perubahan. Atau bisa kita katakan kondisi waktu itu seperti metafor yang disebutkan dalam surat An-Nur, au kazulwatin fi bahrin ijjiyin. Layaknya gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi ombak, yang di atas ombak pula. Di atasnya lagi awan gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengulurkan tangannya, tiadalah yang melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia memiliki cahaya sedikit pun. Dalam kondisi seperti itulah, datanglah manusia terbaik dari sisi yang maha baik, Muhammad Rasulullah SAW, dalam mengemban tugas membebaskan jagat dunia dari kegelapan jahiliyah ke cahaya Islam. Sehingga kebangkitannya ke dunia mengakhiri masa kekanak-kanakan umat manusia dan sekaligus menjadi awal dari fase balik dan dewasa. Yang sangat permulaan sekali, Mekah menolak kehadiran Islam, seraya menggempurnya dengan segenap persenjataan yang dimilikinya. Sementara Rasulullah dalam ketenangannya mentarbiyah sekelompok kecil orang beriman yang berakhir hijrah ke Madinah. Seolah-olah dakwah Islam tampak tidak berhasil, namun realitas menunjukkan kepada kita kemenangan besar bagi Islam atas jahiliyah. Dalam fase inilah Rasulullah mampu mentarbiyah sejumlah sahabat sehingga membentuk satu jamaah yang memiliki kualitas dan keistimewaan yang unik, tinggi akidahnya, agung perilakunya, hebat tujuannya. Lalu di madrasah manakah Rasulullah mengajarkan itu? Suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus katakan sebagaimana pula yang dikatakan oleh Muhammad Syadid dalam bukunya yang berjudul Manhajul Quran fi Tarbiyah, bahwa Darul Arqam menjadi hakikat sebenarnya madrasah yang paling besar yang dikenal oleh sejarah dan peradaban. Dari madrasah Darul Arqam inilah Rasulullah mencetak pribadi-pribadi yang agung yang melakukan revolusi dunia yang paling hebat dalam jagat kemanusiaan. Manhajnya unik. Al-Quran mentarbiyah dengan empiric approach. Dengan ayat-ayatnya, Al-Quran menyentuh fitrah yang suci, hati yang bersih dan akal yang sadar. Begitulah Rasulullah sang pendidik umat. Rasulullah sang penyampai seluruh ajaran dari Rabbnya. Rasulullah sang uswah hasanah, contoh konkret pengamalan Quran. Juru dakwah yang sangat paham dakwahnya, sang murabi yang memiliki seluruh sifat tarbiyah dalam menuntun para sahabat untuk sampai kepada Allah dengan pemahamannya, dan dengan ma'rifah, dengan iman, dan dengan amal soleh. Tarbiyah tidak berhenti dengan berakhirnya periode Mekah, justru terus berlanjut dengan periode Madinah, bahkan memiliki cakrawala dan lingkup yang lebih luas. Mulailah Al-Quran turun membawa hukum, berbicara tentang keluarga, masyarakat, aturan perang, aturan perdamaian, dan seluruh aspek kehidupan yang integralistik. Rasulullah menjadikan masjid sebagai basis bagi segala problem solving keumatan, dan juga menjadi pusat dakwah. Rasulullah salat bersama umat, menyampaikan wahyu yang turun kepadanya dari Rohnya, menerima tamu, mengadakan halakoh, melakukan musyawarah, mengatur strategi, memupuk persaudaraan, menetapkan dan mendamaikan perselisihan,
dan seluruh urusan umat baik mikro maupun makro. Kesibukan beliau dalam bidang politik, pemerintahan, dan jihad tidak menjadikan beliau meninggalkan kewajibannya dalam mentarbiyah orang-orang beriman. Lantas apa hasil dari seluruh yang telah dibangun selama 23 tahun itu? Karya gemilang yang berhasil diraih Rasulullah dalam mempersembahkan peradaban. Tidak ada duanya dalam sejarah kemanusiaan. Beliau sukses membawa umat ke taraf kualitas kehidupan yang paling tinggi, yang tidak pernah dicapai oleh para filsuf, pemikir, atau para reformis yang hanya suntuk dalam cita-cita dan hayalan belaka. Lalu, itukah andil terbesar untuk bumi? Satu yang ingin saya katakan, cukuplah kalimat ini menjadi representasi seluruh andil terbaik dalam merawat bumi dan isinya, yaitu surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, rahmat bagi seluruh alam dan bagi seluruh umat. Dan barang siapa yang menerima rahmat ini, berbahagialah ia di dunia dan di akhirat. Tafsir Ibnu Katsir 333. Seorang orientalis Jerman yang bernama Bradley Hiller mengatakan Muhammad adalah sosok kepala negara yang memiliki perhatian besar kepada kehidupan rakyat dan kebebasannya. Dia menghukum orang-orang yang melakukan tindak pidana tanpa pandang bulu sesuai dengan kondisi zamannya dan sesuai dengan situasi kelompok-kelompok luas di mana Nabi hidup di antara mereka. Nabi ini seorang penyeru kepada Tuhan yang esa. Dalam dakwahnya dia menggunakan cara lembut dan santun, meski pada musuh-musuhnya. Pada kepribadian yang luhur memiliki dua sifat yang paling utama dimiliki jiwa manusia, keadilan dan kasih sayang. Sedangkan Profesor Bahasa Aramaik Snerston Elasogi dalam buku yang berjudul The Story of Muhammad dan mengatakan, sungguh kita tidak netral pada Muhammad. Andai kita mengingkari yang ada pada dirinya, berupa sifat-sifat yang agung dan keistimewaan-keistimewaannya. Muhammad telah terjun dalam perang kehidupan yang benar-benar menghadapi kebodohan dan kesemrawutan, tapi tetap teguh pada prinsipnya. Dia terus memerangi tindakan yang melampaui batas sampai kemenangan berpihak kepadanya. Sehingga syariat yang menjadi syariat yang paling sempurna, dia adalah tokoh yang agung dalam sejarah. Dan pada akhirnya segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan pujian sebanyak yang dia ketahui, yang telah menurunkan hamba terbaiknya untuk membawa umat manusia pada jalan kehidupan. Atas karuniamu jualah manusia mampu menempuh kehendak yang dicintai dengan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian untukmu ya Rasulullah, keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertaimu. Engkau tancapkan bekas-bekas keberkahan di muka bumi, menjalankan amanah Rabbmu sebaik mungkin dengan tujuan seluruh makhluk menggapai keinginan cintanya yang begitu berharga. Andilmu membumi, hasilnya langit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.